Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Teman-teman, kembali masuk ke dalam general reading, pembacaan umum untuk semua yang nonton ya, bukan untuk perorangan, bukan untuk kamu sendiri. Silakan kalian tonton dari awal hingga akhir, jangan di skip, jangan dilewat-lewatin, sehingga kalian bisa memahami sepenuhnya bacaan kali ini dan kalian bisa mengambil bagian-bagian yang menurut kalian cocok, menurut kalian bermanfaat dan berguna ya. Selebihnya kalau memang ada yang nggak cocok, ada yang kurang berkenan, abaikan saja. Mungkin itu adalah energi orang lain yang juga nonton video ini. Yuk kita cek hari ini energi kamu ya, yang nonton ini seperti apa. Mungkin bisa energi perasaan kamu, apa yang sedang kau rasakan, yang sedang kau alami, atau mungkin permasalahan kamu. Jadi silakan kamu fokus ke kartunya tapi tetap rileks ya. Dan pastikan kalian sudah berdoa sebelum mengikuti bacaan denganku ini. Oke. Temanya apa Bunda? Nah, makanya kita lihat dulu ya. Siapa tahu ada temanya ini cocok buat kamu. Bisa juga enggak. Bacaan tarot bisa salah, bisa benar, sebagian salah, sebagian benar, salah semua atau benar semua. Silakan kamu ambil bagian yang menurut kamu cocok dan benar untukmu. Oke, kita lanjut. Kita lihat dulu ya energi kamu yang nonton ya. Semoga banyak yang ketarik energinya sehingga video ini menjadi video yang bermanfaat untuk kamu. Yuk. Oke. Ini tentang kamu seseorang yang kalau mikir itu dalam ya, kalau mikir itu dalam. Bukan orang yang gegabah, segala sesuatu yang ingin kamu omongkan, ingin kamu lakukan itu biasanya kamu pertimbangkan dengan masalahnya ya. Kalau dari standar ya, kamu standarnya itu di atas standar dalam hal pemikiran, bisa dikatakan kamu overthinking. Dan setiap kamu memikirkan sesuatu, kamu akan amat sangat fokus ya. Sehingga dengan fokusnya kamu ya, mungkin banyak menyita energi pemikiran kamu. Lanjut ya. Ada kalanya kamu memikirkan sesuatu seperti target atau seakan-akan kamu menempuh satu perjalanan. Ini bisa juga menempuh satu siklus kehidupan, perjalanan kehidupan, bisa juga tentang hubungan ya. Yang kamu rasakan berat dan kamu mikir, dilanjutkan apa enggak? Apakah kalau dilanjutkan itu ke depannya bisa baik? Kalau aku enggak lanjutkan tapi gimana ya, jadi serba dilema dan kamu terpaku sama itu terus ya. Coba saya lihat lagi. Sebenarnya kamu adalah orang yang selain mikir juga maunya itu bersikap ya. Ingin segera untuk menyikapinya harus gimana cepet, maunya cepet seperti itu ya. Cuman masalahnya ya, kalau dibandingkan energi kamu ingin mengambil langkah sama kamu mikir ya, lebih kencang energi pemikiran ya. Karena apa? Kamu ini nggak mau salah langkah. Setiap manusia nggak mau salah langkah. Tapi karena kamu tuh terlalu takut ya untuk mengambil satu sikap ya, akhirnya kamu terkungkung ya. Jadi ini lebih kepada energi-energi orang yang bingung untuk melakukan sesuatu atau menyikapi sesuatu. Akhirnya ya cuma dalam hal pemikiran. Sebenarnya kalau secara energi kamu adalah orang yang maunya itu cepet ndang bertindak gitu loh, apa ya, segera bertindak gitu loh, nggak mau gantung hanya mikir. Tapi ternyata enggak loh, kamu akhirnya cuma mikir aja gitu ya, bingung sendiri dengan berat ya. Di sini kamu cuma nunggu, ini kamu bergerak. Aku nggak bisa Bunda digantung ya, tapi kamu untuk mengambil langkah. Kalau nggak mau digantung sebenarnya simple loh ya. Kalau nggak mau digantung, kamu yang membuat keputusan supaya nggak gantung-gantung ya. Tapi di sini kamu memutuskan untuk menunggu. Kayaknya kamu adalah seseorang yang sedang menunggu ya. Kamu adalah orang yang kamu
Kamu itu menunggu seseorang ya. Padahal sebenarnya di sini kalau dengan pemikiran kamu, sebenarnya kamu tahu orang ini nggak layak untuk kamu tunggu, bahkan sangat meragukan. Tapi kamu ini banyak mempertimbangkan, banyak ngecek, mungkin tanya atau mempertimbangkan ini itu ya. Ingin tahu tentang orang ini gimana sih ke aku, apakah orang ini begini ke aku, begitu ke aku, perasaannya gimana, keinginannya gimana, maksudnya apa yang menyebabkan dia itu banyak itu, tapi tidak ke kamunya lebih banyak nunggu ya. Oke, 2 ini saya bacakan semuanya ya. Sebenarnya di sini saya melihat ya, kamu punya tujuan sama orang ini. Saya nggak tahu tujuannya. Entah kalian sudah berkomitmen untuk mencapai punya tujuan sama, mungkin visi misinya sama ya, misinya nggak sama atau visinya sama ya, bisa keduanya sama atau ada yang nggak sama. Yang jelas di sini, kenapa? Saya melihat kamu masih berharap sama orang itu sehingga kamu bingung ya. Sebenarnya kalau dipikir secara nyata kayaknya ya, kamu itu sudah lelah sama orang ini, tapi sisi lain kamu masih bingung ya, mau melangkahnya gimana. Nah, ini repot karena sebenarnya kita tidak perlu lihat dia, tapi justru bagaimana kamu menyikapinya tanpa perlu tahu dia gimana. Gitu loh. Ya. Oke. Ace of Cups. High Priestess, agen pertimbangan, kebanyakan pertimbangan. Terus di sini saya lihat ya, ada yang banyak ya yang sedang berkonflik, teman-teman. Ada yang berkonflik, banyak bertengkar atau salah paham, banyak. Dan kamu terkungkung sama itu. Nanti mungkin ya, kalau si dia itu sudah nggak marah, mungkin mau balik kali ya. Terus kamu nunggu. Padahal seandainya dia balik pun ya, kamu sudah tahu. Ya, karena apa? Selama kamu berhubungan sama dia itu berat sebenarnya, ya. Tapi kamu berharap ini akan repot, teman-teman. Energi yang seperti ini, mau saya baca apapun ya, ini permasalahannya adalah hati atau perasaan kamu, ya akan repot juga. Walaupun bacaannya tinggalkan dia, ya kamu akan tetap bingung aja, ya. Sangat bingung kamu, mikir terus. Coba saya lihat siapa sih seseorang yang sebenarnya kamu berat tapi kamu masih seneng, kamu menunggu dia ya, dan kamu kayak ketarik energi kamu untuk mikirin dia terus ya. Mungkin dia pernah punya janji atau pernah punya tujuan yang sama kamu, mungkin itu yang kamu tunggu ya. Saya lihat ya, dianya dulu ya. Yuk kita cek si dianya ya. Kita harus cek. Sekali lagi ya teman-teman, ini general loh ya. Bisa benar, bisa salah, bisa untuk kamu, bisa bukan. Kalau untuk yang ingin dibacakan untuk fokus ke permasalahan kamu, untuk kamu sendiri, orang yang kamu tanyakan ya personal. Jangan general reading seperti ini kamu jadikan acuan. Jangan salah semua. Ya kalau benar untuk kamu, kalau bukan. Ya. Cara personal reading gimana nanti saya jelaskan di akhir video ya. Oke. Keluarnya dua. Orang yang kamu pikirkan ini adalah seseorang yang kuat, mungkin secara fisik kuat, atau orang yang ngototan. Orang yang ngototan. Kemudian orang ini walaupun keras sebenarnya hatinya baik ini. Oke, Three of Wands. Beberapa LDR. Kenapa saya bilang LDR? Ya mungkin nggak semuanya LDR, mungkin ada yang berjarak tapi bukan secara fisik ya, tapi secara energi. Ya. Serumah bunda tapi diem-dieman, itu ya termasuk berjarak gitu. Gini teman-teman, orang ini sekali lagi kan ngototan ya. Apa yang dia pikirkan, pendapat dia itu yang dia yakini. Sulit bagi orang ini untuk dimasuki satu wacana, wangel. Ya, sulit orangnya. Dan orang ini apa ya? Secara intelijensi lumayan ya. Dan dia itu bukan tipikal orang yang apa ya? Bisa dibilang tipikal nekat juga ada di sini. Tipikal nekat. Lanjut ya. Nah, kadang-kadang ya kengototannya dia, ya, kekakuan
pikirannya, dan kalau dia sudah punya mau harus keturutan ya, kadang-kadang dia tidak memikirkan resiko. Ih, apa ini? Apa itu tadi? Kayak belalang tupu-tupu. Oke, lanjut ya, ke distract belalang. Kemudian di sini dia adalah gini, walaupun permasalahannya berat ya, dia selalu menampakkan I'm okay ya, bawa nyantai gitu. Nah, orangnya yang ditampakkan itu santai, pemikirannya ringan-ringan gitu. Oke. Orangnya beberapa boros ya. Kalau untuk kesenangannya sendiri, dia mau keluar uang banyak loh untuk memuaskan hatinya. Ada beberapa di sini yang demi ngelencer ya, itu mau keluar uang banyak. Lanjut, siapa sih dia? Ada kalanya dia juga bisa menyederhanakan hidupnya, menyederhanakan pemikirannya untuk hal-hal tertentu. Contohnya apa? Contohnya yang sekiranya dia sudah tidak bisa mengatasinya, ya, biasanya dia kemudian menjadi melemah gitu. Oke, dia adalah seorang pecinta. Banyak mencintai, dia kalau suka sama seseorang, dia melekat. Melekat itu apa? Ya sulit untuk biasanya jatuhnya posesif, cemburuan. Ya. Itu. Apalagi kalau jauh. Cemburuan banget. Lanjut ya. Sulit kalau sudah hubungan sama orang ini, ya. Lepasnya sulit karena dia selalu gandoli, tahu gandoli, menahan. Oke. Orang ini tipikalnya, walaupun orang nunggu, kalau bukan karepnya dia, kalau bukan maunya dia, ya dia nggak peduli orang mau nunggu mau apa kek ya. Yang penting kalau dia pas nggak mau ya nggak mau aja gitu. Ya sekali lagi orangnya ngototan. Oke, orangnya rajin bekerja. Terkadang dia kalau punya fokus ya fokus itu ya fokus ya. Tapi nggak lama, modelnya itu moody. Kalau pas fokus, contoh ya, ternak cacing. Contohnya kok cacing. Ternak cacing, wah getol dia. Tapi saat sudah males, mau model berapapun dia tinggal. Ya. Karena apa? Orangnya pelin-pelan. Orangnya juga ngamuan, saya lihat ya. Suka marah. Apalagi kalau pekerjaannya terganggu. Hobinya terganggu. Ngamuk setengah mati. Ya, ngamuk. Bisa nyalahin orang juga gitu. Padahal kadang-kadang yang salah dia. Itu sih orangnya. Coba saya lihat ya. Kamu bingung ya nunggu orang ini. Emang orang ini kalau ditunggu bingung? Enggak. Bukan tipikal kalau kamu nunggu dia bingung. Cuek dia. Terus kita lihat ya. Kamu kepikiran dia terus ya. Dia model-model yang nyantai ya. Sementara kamu ingin penjelasan, ingin kejelasan. Iyalah semua orang ya dalam hubungan. Banyak gantungnya, banyak seenaknya sendiri. Itulah intinya. Kaku, ngototan ya. Saya nggak perlu ulang lagi. Kalau kalian masih bingung, kamu geser aja kursornya untuk maju ke pembacaan saya dari awal. Oke, itu energi dia. Sekarang energi dia ke kamu. Ya, kita mau cari tahu lebih dalam. Apakah dia itu sebenarnya perasaannya gimana sih? Seneng nggak sih? Mau berjuang nggak sih? Sementara ini sih saya lihat ya, dia punya karakternya senyantai ini. Kalau kamu ngoyo ya, mungkin dia nggak akan peduli juga gitu. Coba saya lihat ya. Bunda itu terbalik, yang ngoyo itu dia, bukan saya. Bisa aja karena energi general bisa terbolak dan terbalik atau vice versa ya. Itulah kelemahannya general. Saya nggak terfokus sama satu energi saja, tapi banyak ya. Apa aja yang ada saya bacakan semua gitu ya. Tidak terfokus dengan kamu saja, satu orang saja. Oke, kita lihat ya teman-teman untuk energi dia ke kamu. Gimana energi dia ke kamu? Apakah ada perasaan atau ulas asih ya? Tahu kamu nunggu, kamu berharap, mungkin dia punya janji, mungkin dulu pernah sepakat mau ini mau itu, bikin usaha bareng, mau menikah kayak ya. Coba energi dia ke kamu seperti apa? Bisa energi apapun ya.
perasaan dia atau apapun tentang dia ke kamu lah. Ya, kita lihat. Dua ya, saya ngambil. Energi dia ke kamu. Teman-teman, ini ada take and give ya. Take and give. Menerima, memberi dan menerima. Lebih ke soal finansial atau soal yang sifatnya saling ya, saling. Nggak saling bunda, lebih banyak saya. Ada di sini. Ada juga tentang ntar. Oke. Pemanfaatan. Jadi lebih banyak kamu yang ngasih dia daripada dia ngasih kamu. Ya. Jadi saya lihat energi dia di sini banyak yang manfaatkan, intinya seperti itu. Langsung saja. Dia energinya ke kamu memanfaatkan. Nggak ada cinta bunda. Coba saya lihat. Malah saya lihat ya, dia itu selalu mikir bagaimana caranya memanipulasi kamu, bagaimana cara bisa mengambil keuntungan dari kamu, ya. Bagaimana caranya bisa menarik energi kamu, mengungkung kamu, perasaan kamu, mengikat hati kamu. Ya. Tanpa di sini dasarnya kuat. Contoh ya, hutang piutang dasarnya nggak kuat. Ya. Contoh aja, umum ini. Oke, kemudian janji atau apapun, tapi apa ya? Kamu nggak bisa pegang apa-apa selain mulutnya dia, selain omongannya dia. Kok mulut sih, kasar banget ya. Oke teman-teman, jelas sekali energi dia. Memanfaatkan perasaan kamu, welas asih kamu, ketulusan kamu hanya untuk memanfaatkan kamu. Intinya seperti itu. Dan dia nggak mau tahu ya modelnya, energinya. Kamu mau nunggu kek, kamu berharap kek, kamu nagih sekalipun, nyagi janjinya dia, cuek. Nah ini bahaya. Ini kalau kaitannya sama uang itu yang repot. Kalau cuman perasaan-perasaan aja ya, atau janji manis mulut, aku akan ngelencerin kamu ke Dufan ya, itu is okay lah. Apalagi kalau duitnya banyak ini ya. Kamu sudah support, kamu dimanfaatin habis-habisan di sini materi. Enggak, ini energi dia ke kamu murni memanfaatkan. Enggak ada perasaan cinta, no. Tapi mengikat kamu dengan mungkin buayan asmara. Wis. Buruk sekali energinya. Semoga nggak ada yang cocok. Karena nggak bagus, dan saya baca apa adanya. Jadi silakan kamu sesuaikan dengan situasi kondisi yang kau alami atau apa yang terjadi antara kamu sama dia. Kalau nggak sama, jangan baperan, jangan sensitif, jangan terlalu diambil hati. Ini bacaan bukan untuk kamu tok, ya. Jadi bisa saja ini untuk orang lain. Ya semoga nggak ada yang cocok lah, karena yang ditunjukkan semesta kok nggak enak banget gini. Terus apakah dia ada tujuan baik ke kamu? Nggak. Apakah perasaannya besar? Enggak. Dulu awal-awal effort karena ada maunya, wis, itu aja. Jadi begini teman-teman, kalau memang apa yang saya sampaikan itu tidak sesuai dengan speknya dia ya, dia baik ya, nggak memanfaatkan kamu, ya pernah pinjam terus dikembalikan ya, kamu sudah support, dia juga memberikan kasih sayang, ya berarti nggak cocok lah. Ini untuk orang yang benar-benar dia jelas-jelas memanfaatkan kamu. Terus kalau begini gimana bunda? Saya tinggalkan aja. Loh jangan. Apalagi yang punya hutang, apalagi yang kamu sudah habis banyak. Ya. Asal akad di depan jelas. Ya. Dia pinjam kayak mau dikembalikan, kerjasama, gimana kerjasamanya? Ya kejarlah. Ya, karena apa? Akadnya jelas. Ya. Hukumnya jelas. Enggak, itu cuman bawa tangan, bukan masalah itu, tapi janji. Ya.
Janji itu hutang. Apalagi banyak. Ya jangan, kok enak. Dia sudah habis banyak terus kamu tinggalin. Kamu mau melepaskan, ya jangan, ya. Kamu usahakan untuk bisa sesuai dengan janjinya dia. Nah, mungkin butuh waktu, nggak bisa kesusu. Kedepannya apakah dia mau bayar? Kedepannya apakah dia kembali? Saya nggak baca kedepannya. Itu prinsip, ya. Jadi kalau ada yang masih tanyakan itu, jelas ku semprot. Ya. Pembaca tarot apaan, ya kan? Kok baca kedepannya nggak mau? Iyalah, ya. Kalau memang tarot reader yang lain mau, ya monggo ke sana. Kalau aku nggak mau, ya karena itu prinsip untuk saya. Di mana yang kedepannya miliknya Tuhan. Manusia seperti saya itu nggak layak untuk memberitahu orang lain walaupun saya diberikan kelebihan sekalipun. Karena itu hubungannya sama keimanan, ya. Jadi percaya sama apa yang saya omongkan, ya. Nggak mau aku. Sementara itu memang wewenangnya Tuhan, mutlak. Jodoh, maut, rezeki, hal-hal yang belum terjadi. Akan terjadi apa? Kedepannya bagaimana? Nggak akan ada yang tahu. Kalaupun saya memberitahu dan kamu senang, ya. Kamu kok senang dibohongin? Aku nggak mau bohong-bohong yang kayak gitu, ya. Walaupun mungkin bisa terjadi benar, ya. Tapi nggak usah lah, nggak usah. Ya. Saya harus apa? Saya punya prinsip, ya. Punya prinsip itu mengandung tanggung jawab moral. Oke lah, baca kartu bukan berarti baca masa depan, ya. Terus apa gunanya tarot? Untuk membuka wacana kita. Itu aja, ya. Terserah kalian bisa terbuka wacananya atau tetap bersikeras dengan jawaban yang kamu inginkan. Ya, itu aja sih ekspektasinya terhadap tarot. Apa? Pengen keturutan, ya. Kalau aku nggak bisa, aku baca apa adanya. Dan sebatas kemampuan manusia yang masuk akal, gitu, ya. Terus saya harus gimana? Ya itu. Kalau masih mengandung uang-uang, pertahankan dulu, ya. Paling tidak usaha dulu. Ya, sama doa jangan lupa. Tuhan Maha membolak-balikkan hati, membolak-balikkan sifat seseorang, membolak-balikkan keadaan, ya. Bisa saja terjadi walaupun orangnya sejelek ini bacaannya, bisa saja berubah menjadi baik, bisa aja kalau Tuhan mengendaki. Tapi tetap usahakan. Kalau memang tidak ada sangkut paut sama uang materi, kamu tidak dimanfaatkan, hanya dimanfaatkan perasaan, ya. Tinggal kamu, ya, mau atau tidak menyembuhkan luka batin kamu akibat perbuatan dia dan tidak lagi terfokus sama dia karena nggak ada gunanya, dia nggak peduliin kamu, gitu, ya. Nanti kalau saya tinggal dia balik, itu urusan lain, kecuali kamu memang sudah berharap. Gini intinya, kamu masih mau nggak dimanfaatin orang ini atau enggak? Itu aja. Kalau nggak mau, kamu tinggal asal tidak ada sangkut paut yang namanya utang piutang. Itu aja. Oke, jelas ya teman-teman. Saya nggak mau melebar luas tentang orang ini. Cinta nggak perlu. Jelas sekali orang yang memanfaatkan kamu. Kalau cinta nggak mungkin memanfaatkan. Tapi kalau dia berjanji, ya, dan waktunya masih sebentar, ya sabar-sabar dulu lah. Ya, nggak perlu kamu terlalu kepo dengan yang kedepannya. Jalanin dulu, ya. Karena tugas manusia bukan untuk kepo apa yang menjadi wewenangnya Tuhan, ya, tapi menjalani dengan cara yang benar. Oke? Itu pesan dari saya. Bisa diambil, bisa enggak, ya. Bisa suka, bisa enggak suka, enggak ada masalah. Saya bacakan untuk yang suka saja. Oke, sekarang kita lihat pesan semestanya. Pesan semesta untuk kamu semuanya, baik yang cocok ataupun enggak cocok, terutama yang cocok. Oke. Let there be closeness between you, but always give each other some space. Love never claims. It simply allows and gives. Jadi di sini, ya, sedekat apapun kalian, ya, harus memang tetap ada jarak, ya. Itu tadi,
Setulus apa kalau tulus, kecuali ini teman-teman, kalau kamu ikhlas ya sudahlah bunda, biarin saya sudah habis 40 M sama dia ya, saya ikhlaskan. Oh ya nggak apa-apa, jangan khawatir ya, perhitungannya bukan lagi sama dia. Kalau dia memang memanfaatkan kamu, itu pertanggungan jawabnya kan sendiri-sendiri ya teman-teman ya. Dia bertanggung jawab dengan apa yang dia tanamkan ya. Mungkin dia manfaatin kamu ya, pastinya karmanya buruk ya. Tapi kalau kamu dengan ketulusan, pastinya karma kamu akan baik. Itu aja ya. Dan semesta itu adil, Tuhan gak tidur itu. Kalau memang kamu sekarang sudah kayak ada jarak ya memang mungkin sama semesta diberikan waktu untuk kalian masing-masing dari kalian itu untuk sendiri-sendiri dulu ya. Memang diberikan jarak ya. Mungkin ada pelajarannya yang bisa diambil di situ, atau mungkin untuk merenungkan apakah hubungan ini layak, apakah dia layak untukmu. Yang jelas, kalau cinta, love never claims, it simply allows and give. Kalau kasih sayang itu tidak ada klaim-klaiman ya, nggak ada hitung-hitungan, nggak ada hitungannya secara matematika. Kalau memang tulus ya, kalau tulus kasih sayang loh ya, bukan cinta loh ya. Apa bedanya bunda? Beda ya. Kalau kasih sayang itu ya udah ngasih aja, mau dia balas, mau dia kembaliin, mau dia apa, pokoknya saya kasih. Mau dia balasnya apa ya iya aja, atau kayak saya bunyi. Nah itu, jadi kalau memang kamu cinta ya ikutin saja dan ikhlaskan saja gitu. Itu kasih sayang tulus. Tapi kalau kamu cinta ya, kamu ingin balasan dari dia, kamu akan bingung dia kok begini dan begitu. Kalau kasih sayang enggak, yang penting aku kasih sama dia ya. Loh, kita kan masih manusia. Ini bukan ini masalah manusia atau dewa atau malaikat teman-teman ya. Tapi itu pilihan ya, pilihan. Jadi kalau memang kamu mau tulus ya mestinya kamu nggak bingung. Yang penting kamu memberikan yang terbaik untuk seseorang yang kau sayangi. Tapi kalau ada embel-embel harusnya begini dan begitu ya, itu lebih ke cinta ya. Berarti kamu masih ada harapan untuk balasan ya. Jadi teman-teman, pastikan dulu kamu kasih atau cinta ya. Kalian boleh kok mendebat saya tentang cinta itu nggak gitu bunda, usah karep ya, terserah. Kamu bisa tuliskan di komentar ya. Karena setiap orang mungkin menyikapi atau punya sudut pandang yang berbeda-beda tentang memandang cinta kasih yang tulus sama cinta kasih sama cinta lope-lope ya. Kalau saya sih gitu, simpelnya gitu supaya mudah dipahami. Jadi kalau kamu masih cinta, kasih space ya, tanpa kamu berharap ya. Ikuti saja alurnya. Jangan lupa doa. Tapi kalau kamu masih ingin balasan atau masih ingin tersambung sama dia, mungkin memang harus melewati jarak ini dulu ya. Jadi intinya adalah harus sabar ya. Nggak harus sih, pilihan juga ya. Kalau memang sudah nggak mau, apalagi nggak ada sangkut pautnya, cuman masalah perasaan-perasaan, mending kamu hengkang. Kalau saya ya, karena itu bukan cinta, bukan kasih sayang, bukan cinta, bukan ketulusan, pemanfaatan. Lah untuk apa? Ya, hengkang aja. Apalagi ini bukan pasangan sah. Kalau pasangan sah masuk dalam hubungan pernikahan itu beda cerita. Ya, beda cerita. Urusannya bukan sama tarot, sama pemuka agama. Kamu konsultasi sama pemuka agama. Itu aja. Ya. Oke, kalau cuma cinta-cintaan, bukan saya meremehkan ya. Tapi pakai logika itu penting. Ya, bukan hanya mengandalkan perasaan. Ya. Jangan terlalu kepo sama orang ini teman-teman. Orang ini nggak layak untuk dikepoin kalau menurut saya ya. Apalagi yang sudah jelas-jelas memanfaatkan. Kecuali kalau nggak jelas-jelas memanfaatkan ya, masih sayang ya, mungkin pinjem tapi nyicil ya, itu beda cerita lah, beda cerita. Yang kita bahas bukan tentang itu. Oke? Jadi saya kira itu saja sih bacaan kita kali ini. Semoga banyak yang nggak cocok karena bacaannya nggak enak. Tapi saya baca apa adanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe, yang belum subscribe, belum follow ya, belum like,
belum jempol ya, jangan lupa. Kemudian bunyikan tanda notifikasinya dimanapun kalian menemukan video ini, baik itu di TikTok, Facebook, atau mungkin YouTube ya, Instagram. Kalau di platform selain YouTube saya potong-potong ya, karena tidak menyediakan durasi panjang ya. Tapi saya uploadnya mesti satu episode ya, itu lengkap tapi terpotong-potong. Silahkan kalian tonton secara lengkapnya yang tanpa terpotong-potong itu di YouTube ya. Jangan lupa follow. Dan saya ucapkan terima kasih untuk yang baru gabung ya. Salam kenal dari saya Julia Kimtaro dari Kota Malang, Jawa Timur. Kalian dari mana saja silakan kalian tulis di komentar. Jangan lupa juga kalian follow ataupun subscribe ya. Dan sekali lagi ini adalah pembacaan general. Kalau kalian ingin dibacakan untuk kamu sendiri, silakan ketik daftar tarot, kirimkan ke WA admin ya. Nggak ada nomor WA-nya. Nomor WA-nya hanya ada di deskripsi setiap video YouTube. Tidak ada dimanapun. Itu nomor WA Flori ya, Flori admin saya. Jadi selain ketik daftar tarot tidak akan dibalas. Oke, itu cluenya. Setelah kalian ketik daftar tarot akan dibalas. Untuk tata caranya ya, bisa ketemu saya langsung dengan video call terjadwal untuk konsultasi tarot, bukan SMS ya, bukan surat menyurat, bukan chatting, bukan voice note. Nggak bisa saya, Bunda, kalau nggak video call berarti tidak berjodoh dengan saya, karena saya hanya menyediakan jadwal untuk video call. Oke, jelas sampai sini? Jam kerja saya dan Kak Flori di jam 3 sore sampai dengan jam 8 malam saja. Oke. Jadi jam berapapun kalian chatting ataupun kalian minta jadwal ya nggak bisa. Tetap pokoknya jadwalnya yang ngatur Kak Flori di jam itu. Waktu Indonesia Barat jam 3 sore sampai jam 20 malam. Jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Oke? Jelas ya? Pembacaannya dengan video call, durasi yang saya sediakan 15 menit dan 30 menit. Terserah, pertanyaannya boleh bebas. Berapapun, asal ya, yang bukan wewenangnya Tuhan. Jodoh, maut, rezeki, hal-hal yang belum terjadi akan terjadi apa ke depannya bagaimana, nggak mau jawab. Kelahiran, kehamilan, nggak mau. Kuasanya Tuhan ya. Saya itu pengen jaga kalian ya, supaya beriman ya. Bukan saya itu beriman, enggak juga ya. Jaga aja, saya sudah dosanya banyak ya, nggak mau malah menyesatkan. Itu aja. Tapi kalau yang nggak mau dijaga, ya jangan di saya ya, bacanya. Oke, jadi itu saja. Semoga bacaan kali ini itu manfaat untuk kamu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau saya belakrak atau melebar luas kemana-mana. Ya, ini ciri khas saya mungkin ya, kekurangan saya ya. Yang suka aja yang silakan subscribe, yang nggak suka jangan di subscribe. Terima kasih banyak. Semoga bacaan ini manfaat positif sehingga berkah untuk saya juga untuk kamu yang nonton. Sampai jumpa di video saya yang lainnya. Bye bye.